Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai Google Spreadsheet, sebuah formula yang nanti akan membantu kita dalam memudahkan kita memproses data, terutama data yang bentuknya tabel-tabel, di mana dalam tabel-tabel tersebut kita boleh jadi membutuhkan suatu kolom tertentu saja, ya, satu kolom tertentu saja yang ingin kita tampilkan. Misalnya saya punya sebuah dataset ini ada kolom dari kolom A sampai dengan kolom G dengan berbagai macam judul kolom begitu. Nah, dalam pengolahan data di sheet tertentu begitu ya, atau di dalam file tertentu, kita mungkin hanya ingin menampilkan data dari beberapa kolom saja dari kolom-kolom ini begitu. Nah, bagaimana cara kita menampilkan kolom-kolom tersebut, ya? Atau bahkan kolomnya semuanya dibutuhkan tapi urutannya berubah begitu. Ini misalnya kolom nomor di kolom A, kemudian kolom tanggal di kolom B, kolom program di kolom E dan sebagainya. Kemudian kita ingin hadirkan kolom yang berbeda misalnya, ya. Saya buat sebuah sheet baru misalnya. Nah, saya ingin misalnya mengacak untuk bagian ID transaksi misalnya setelah ini, kemudian setelah donatur itu masuk di setelah CRM misalnya begitu, kemudian jumlah setelah tanggal transaksi begitu, kemudian program E dan CRM F. Oke ya, semuanya sudah acak. Yang awalnya bentuknya seperti ini. Oh, yang nomor ya, yang sorry, program di masih kolom program ya. Nah, program misalnya saya tuker ke bagian depan. Nah, ya ini semua semua bentuknya sudah acak nih. Jadi misalnya kita punya sebuah tabel baru dengan judul kolom sama tetapi urutannya berbeda begitu ya. Tapi urutannya berbeda. Yang ini yang tadinya ada di kolom kelima, kolom E, kemudian jadi kolom pertama dan sebagainya begitu ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan perubahan ya, perubahan data kolom-kolom ini dari data utama. Nah, kita tentu akan sangat capai kalau sepertinya kita melakukan copy paste satu persatu. Ini kalau datanya banyak, ini datanya cuma seratusan ya. Kalau rupanya datanya sampai puluhan ribu, tentu akan menghabiskan waktu sekali. Nah, kita untuk melakukan pemilihan tadi ya, pemindahan data tadi, kita gunakan sebuah rumus yang sangat berharga yaitu choose calls. Ya, choose calls ini adalah rumus untuk menghadirkan data, ya, untuk menghadirkan data dari sebuah tabel, ya, dengan kolom-kolom spesifik yang kita pilih. Kita boleh memilih satu kolom, dua kolom, atau bahkan seluruh kolom. Contohnya, kita ingin membuat tabel di sheet satu ini dengan urutan yang berbeda. Maka kita pilih terlebih dahulu ya kolom dari sheet satu A sampai dengan G misalnya, tentu dimulai dari A2 ya, karena A1 isinya header atau judul. Nah, kemudian di sini ya kita masukkan kolom-kolom tadi berdasarkan urutan. Ini kan urutannya karena A sampai dengan G berarti kolom satu sampai dengan kolom ketujuh. Nah, kita atur kolom mana yang tampil pertama begitu ya. Kita pilih kolom mana saja yang kita ingin tampilkan. Misalnya di sheet 10 ini kolom program ini berada di kolom satu. Kolom program di sheet satu itu berada di kolom ke 5. Berarti kita akan pilih yang pertama kolom kelima. Kemudian setelah program ada bagian nomor. Nomor itu ada di kolom A atau kolom ke satu, ya. Pisahkan kembali dengan titik koma. Kemudian di sheet berikutnya ada ID transaksi. ID transaksi ini di kolom C atau kolom ketiga. Setelah ID transaksi itu ada tanggal transaksi. Tanggal transaksi ini di kolom kedua. Kemudian setelah tanggal transaksi ada jumlah. Jumlah itu di kolom F, kolom ke-6. Kemudian setelah jumlah itu ada tim penginputnya. Ini ada di kolom ke-7. Kemudian setelah tim penginput itu ada ID donaturnya. ID donatur itu ada di kolom ke-4. Nah, ketika
Semua kolom sudah kita masukkan sesuai dengan urutan yang kita kehendaki. Kita tutup dan nah, ini jadilah ini masih dalam di bold ya tadi ya. Dan jadilah tabel baru yang kita inginkan dengan urutan yang eh, sesuai dengan yang kita harapkan dari program, nomor, iterasi, tanggal dan sebagainya. Tentu kita juga bisa memilih. Jadi kalau rupanya kita hanya ingin menampilkan dua kolom saja, ini tidak bisa dihapus ya teman-teman sekalian. Jadi kalau yang ini dihapus, dia tidak akan terhapus karena dia mengacu pada rumus yang ada di sel A2. Jadi kalau sel A2-nya yang dihapus, dia akan terhapus semuanya. Tapi kalau sel yang lain yang dihapus, dia tidak akan terhapus sama sekali. Dan secara otomatis berubah ketika kolom yang ada di sini berubah. Misalnya di sini nominalnya ditambah begitu ya, maka otomatis yang di sini pun bertambah begitu. Nah, tentu ini tidak tidak namanya choose calls ya, nama pemilihan kolom dia tidak serta-merta harus semuanya dipilih. Artinya kalau kita hanya ingin memilih beberapa kolom saja, tentu kita bisa menampilkan yang kita inginkan saja. Misalnya kita hanya ingin menampilkan kolom jumlah. Ya, kolom jumlah di sini berada di kolom ke-6 ya, kolom F. Maka dengan memilih seperti ini saja, 6, nah maka dia akan menampilkan semua nilai jumlah tersebut begitu. Atau kita ingin menampilkan hanya dua kolom saja, kolom jumlah dan juga misalnya kolom programnya ya. Kolom kolom kelima program dan kolom keenam. Nah, maka dia akan menampilkan dua data ini saja. Nah, itu teman-teman sekalian terkait dengan penggunaan tools calls. Tentu tools calls ini juga bisa kolaborasikan dengan ini yang lain ya dengan em, apa rumus yang lain. Nah, di sini misalnya kita punya sistem filtrasi ya yang sebelumnya pernah kita bahas di tutorial sebelumnya. Nah, misalnya sistem filtrasi ini ya, sistem filtrasi ini bisa kita kombinasikan. Seumpama misalnya di sini ya hasil filternya ini kan berarti kolom ini nih, kolom dari nomor, tanggal transaksi, ID transaksi, ID donatur, program, jumlah dan CRM. Misalnya kita karena ini misalnya ada CRM di bagian terakhir ya timbang input. Misalnya kita hanya ingin menampilkan tanggal ya, kemudian ID donatur, program dan jumlah saja gitu. Jadi nomor, ID transaksi dan CRM ini tidak diperlukan. Nah, maka dari data ini ya, jadi data hasil filter ini, rumus filter ini dianggap sebagai sebuah array data yang dihasilkan begitu ya. Nah, tinggal dari nilai filter ini kita pilih dengan choose calls tadi, kita pilih data mana yang mau ditampilkan? Tadi kita mau menampilkan data tanggal transaksi. Tanggal transaksi itu ada di data yang kedua. Oke, ya ini ya di data yang kedua di kolom B. Kemudian kita mau menampilkan juga ID donatur. ID donatur ada di data yang nomor keempat. Kemudian selanjutnya misalnya program ada di data kelima dan jumlah ada di data keenam di kolom keenam. Nah, kita tinggal tutup. Nah, maka jadilah filtrasi kita menjadi lebih spesifik ya. Di sini tanggal transaksi misalnya, kemudian ini ID donatur, kemudian di sini program dan jumlah. Jadi sistem filtrasi kita bisa dibuat seperti ini, begitu ya. Nah, tentu saja ini mengikuti ketika berubah ya, yang lain juga akan ikut berubah ya. Oke, ini. Nah, ya ketika berubah yang lain juga akan ikut berubah. Tapi dia intinya choose calls ini dapat menampilkan data sesuai dengan kebutuhan kita, mana tabel-tabel yang mau kita ubah sesuai dengan urutan yang kita kehendaki. Begitu. Oke, itu saja teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dalam pengolahan data yang teman-teman lakukan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.